Pemeriksaan antenatal care. Pertama, ucapkan salam, kemudian dengan sopan memperkenalkan diri. Selanjutnya, tanyakan identitas ibu berupa nama, usia, alamat, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian, tanyakan keluhan utama. Gali riwayat penyakit sekarang, dan tanyakan riwayat kehamilan berupa gravida, para, dan abortus. Kemudian tanyakan riwayat perkawinan dan sudah berapa lama menikah, riwayat kontrasepsi, riwayat antenatal care sebelumnya, riwayat kehamilan sekarang berupa gerakan janin, kenaikan berat badan, dan apakah ada tanda-tanda impartu. Kemudian menanyakan riwayat haid, hari pertama haid terakhir, riwayat penyakit ibu dan keluarga, riwayat penyakit keluarga, riwayat berobat, riwayat persalinan, apakah pernah mengalami kesulitan dalam persalinan sebelumnya. Lalu tentukan usia kehamilan menurut anamnesis dan hari pertama haid terakhir, dan buat taksirat persalinan menurut rumus Nagel. Setelah itu, memeriksa keadaan umum, mengukur berat badan dan tinggi badan, dan memeriksa tanda-tanda vital, berupa tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu. Lalu jelaskan prosedur pemeriksaan pada ibu. Juga pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan perasaan khawatir ataupun kurang nyaman, tapi tidak membahayakan bayi yang berada di dalam kandungan. Kemudian tanyakan kesediaan ibu untuk diperiksa, juga apakah ibu bersedia. Persilakan ibu untuk berbaring terlentang, tutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan. Sebelum pemeriksaan dilakukan, pemeriksa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Setelah mencuci tangan dan memakai handskun, pemeriksa berada di sisi kanan ibu, menghadap bagian lateral kanan, kemudian beritahukan kepada ibu bahwa pemeriksaan akan dilakukan. Masuk pada pemeriksaan Leopold I. Pemeriksaan Leopold I bertujuan untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang berada di fundus uteri. Pemeriksa menghadap ke kepala ibu untuk mengukur tinggi fundus uteri. Letakkan meteran di atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uteri yang sudah dipalpasi terlebih dahulu, fundus uterinya. Lalu raba dan rasakan bagian bayi yang ada di fundus uteri dengan cara menekan secara lembut. Jika kepala akan teraba bagian besar janin yang bulat, keras, dan melenting. Jika bokong, maka akan teraba bagian besar janin yang tidak bulat, lunak, dan tidak melenting. Pemeriksaan Leopold II untuk menentukan bagian janin di sisi kiri dan kanan ibu. Pemeriksa masih menghadap ke kepala ibu, letakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan ibu dan letakkan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar. Kemudian tekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan. Kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang, yaitu punggung atau bagian-bagian kecil, yaitu ekstremitas. Selanjutnya Leopold III untuk menentukan bagian terendah janin dan apakah bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Caranya dengan meletakkan telapak tangan kiri atau kanan pada bagian bawah perut ibu, lalu tekan secara lembut untuk menentukan bagian terbawah bayi. Untuk menentukan terendah sudah masuk pintu atas panggul atau belum, caranya dengan teknik moldik, yaitu digoyang. Apakah sudah terfiksasi atau masih melayang. Selanjutnya pemeriksaan Leopold IV. Pemeriksa berganti menghadap ke arah kaki pasien untuk menentukan seberapa jauh penurunan terendah janin. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus. Bawa ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Kemudian perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kiri dan kanan. Apakah konvergen atau divergen? Jika konvergen berarti belum masuk pintu atas panggul. Jika divergen berarti sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi. Angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop lainnya dengan tangan kiri, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi. Kemudian tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi denyut jantung janin. Dengarkan dan hitung bunyi jantung janin selama 60 detik atau 1 menit. Normalnya 120-160 kali per menit. Satu tangan melihat jam dan satu tangan meraba nadi ibu. Lakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan berupa laboratorium atau USG. Setelah itu, letakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula dan beritahukan bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai. Angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu, kemudian lepaskan handskun dan cuci tangan. Setelah itu, kembali dan jelaskan hasil pemeriksaan palpasi dan juga auskultasi yang meliputi usia kehamilan, letak janin, apakah memanjang, melintang, atau oblik. Kemudian posisi janin, punggung kiri atau kanan, superior atau inferior. Kemudian presentasi kepala, sungsang, lintang, atau ganda. Lalu kondisi janin sesuai dengan hasil pemeriksaan auskultasi. Setelah itu catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah atau asuhan lanjutan serta jadwal pemeriksaan ulangan. Lalu serahkan kembali buku kontrol ibu hamil dan ucapkan salam. Terima kasih.